Berjumpa kembali bersama saya Guru Sobuku. Di sini saya akan mengerjakan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, saya masuk dulu ya. Ini di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini ada menu aksi nyata kurikulum Merdeka yang ingin saya kerjakan. Nah, kita tinggal klik ini. Nah, di aksi nyata bagian kurikulum Merdeka ini, nah, di sini saya akan memilih apa aksi nyata yang ingin saya kerjakan. Kebetulan di sini saya sudah memilih membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Nah, jadi aksi nyatanya yang pertama, buatlah strategi penerapan kurikulum Merdeka sesuai dengan pemahaman Anda. Misalnya, membuat modul ajar, atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, melakukan asesmen diagnostik, dan sebagainya. Silahkan melibatkan aktor atau pemangku kepentingan untuk membantu pelaksanaannya. Di sini saya memilih membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas, yaitu melakukan asesmen diagnostik. Yang ini yang akan saya pilih dan akan saya bahas di video kali ini. Nah, melakukan asesmen diagnostik, sesudah saya membuat, ini bisa Bapak Ibu lihat di atas, saya sudah masuk ke Google Classroom ya, Google Classroom saya. Di sini saya sudah buka jendelanya karena saya sudah membuat. Nah, ini juga saya sudah bagikan kepada anak-anak kelas 7 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, yang kedua kan praktikan rancangan strategi Anda di kelas. Nah, ini saya sudah bagikan linknya di Classroom untuk anak-anak di sekolah saya. Kemudian mintalah umpan balik atau refleksi dari murid minimal 3 secara tertulis. Nah, di sini di Classroom juga saya sudah bagikan. Kemudian ada dokumentasi dan hasil refleksi. Nah, saya keluar dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai semuanya, tinggal saya unggah di sini. Nah, ini contohnya, contoh umpan balik. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk siswa SD. Nah, karena saya mengajar SMP, saya membuat di Classroom. Nah, nanti akan saya capture ya, dan saya screenshot hasilnya. Kemudian saya akan buat di Word dan simpan dalam bentuk PDF untuk diunggah ke aksi nyata saya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, karena tadi saya memilih topik materi asesmen diagnostik, sebelum saya membuat asesmen diagnostik, saya harus tahu dulu apa itu asesmen diagnostik. Tentunya seperti itu. Dan saya juga harus menjelaskan kepada anak-anak murid saya apa sih itu asesmen diagnostik yang membedakan dari kurikulum 2013. Asesmen diagnostik ini hanya ada di kurikulum Merdeka. Di sini saya sudah membuat postingan. Nah, ini postingan saya di web saya di Guru Sebuku tentang asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Jadi asesmen diagnostik itu ada dua. Ada asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Nah, di sini saya sudah memaparkan sedikit materi tentang asesmen diagnostik yang sudah saya sertakan di link box description ya. Di YouTube ini ada, silahkan dilihat link saya. Nah, di sini saya menulis tentang
kegiatan asesmen diagnostik. Nah, apa itu kegiatan asesmen diagnostik? Terus apa fungsi dari asesmen diagnostik? Kemudian apa manfaat-manfaat untuk peserta didik? Terus jenis-jenis dari asesmen diagnostik itu apa saja? Kemudian tujuan dari asesmen diagnostik ini apa? Jadi ada tujuan asesmen diagnostik kognitif dan apa tujuan dari asesmen diagnostik non kognitif. Nah, setelah itu ada tahap asesmen diagnostik. Nah, jadi ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap diagnostik atau tindak lanjut. Nah, seperti itu. Jadi di sini begitu juga untuk non kognitif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah membuat asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Nah, ini asesmen diagnostik kognitif dan ini asesmen diagnostik non kognitif. Nah, ini saya buat untuk siswa kelas 7 SMP. Ya, berada di fase D. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu tentang asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Di sini saya membuat, sebenarnya Bapak Ibu, untuk mengukur asesmen diagnostik anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya, sesuai dengan kebutuhan kita untuk peserta didik. Nah, di sini pertama saya jelaskan dulu tentang asesmen diagnostik non kognitif. Ini ada nama. Kemudian di sini saya memberitahu bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan ujian atau ulangan. Jawaban pertanyaan yang kalian berikan tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawaban kalian bersifat terbuka, artinya bukan jawaban rahasia. Jawaban yang kalian berikan harus jujur dan tidak ada kaitannya dengan nilai rapor. Jawaban yang kalian berikan tidak memiliki skor atau mengandung penilaian. Nah, biasanya mereka berpikir, oh kalau kita tidak mengerjakan, nanti kita tidak memiliki nilai, kita tidak mendapatkan nilai. Padahal tidak seperti itu. Padahal asesmen diagnostik ini kita tidak memberikan ujian, tapi kita mau melihat pemahaman awal dan kita mau mengukur ini anak sukanya apa, maunya tipe belajarnya bagaimana, dia gaya belajarnya seperti apa, seperti itu. Itu yang mau kita lihat di asesmen diagnostik non kognitif. Nah, di sini ada beberapa butir-butir soal yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada di bagian sosial, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tahu tentang peserta didik saya. Yang pertama, apakah kamu merasa nyaman dalam menjalin relasi sosial dengan teman? Di sini ada jawaban berupa ya, tidak, atau mungkin. Kemudian di nomor selanjutnya, merasa nyaman menjalin relasi sosial dengan guru dan staf sekolah. Saya mau tahu apakah peserta didik saya ini merasa nyaman atau tidak ketika menjalin hubungan relasi sosial dengan guru dan staf di sekolah. Kemudian butir yang ketiga, apakah merasa nyaman dalam menjalin relasi dengan orang tua dan anggota keluarga? Nah, di sini ada 3 tentang sosial, jadi kehidupan bersama teman sebaya, kehidupan sosial dengan guru dan staf sekolah, dan anggota keluarga dan orang tua. Nah, di sini ada jawaban ya, mungkin, dan tidak. Nah, jadi saya mau tahu kalau mereka rata-rata menjawab ya, berarti mereka merasa nyaman berada di lingkungan sekolah, di rumah, bergaul bersama teman, mereka merasa nyaman. Kalau mereka menjawab tidak, berarti mereka belum merasa nyaman pada saat mungkin mereka memilih menjalin relasi dengan teman, mereka tidak merasa nyaman. Atau menjalin relasi sosial dengan guru dan staf sekolah,
mereka juga tidak nyaman karena mungkin masih takut atau takut dimarah atau gimana. Nah, begitu juga dengan orang tua. Atau mungkin ada yang menjawab mungkin. Nah, yang menjawab mungkin itu berarti mereka masih ragu-ragu, nyaman tidak ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya membuat butir soal untuk emosi. Ya, jadi bagaimana kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Di sini ada beberapa butir. Yang pertama, mudah kecewa atau tertekan bila menghadapi masalah. Jadi anak ini saya mau tahu apakah peserta didik saya ini dia mudah kecewa atau tertekan bila menghadapi masalah. Jawabannya sama, ada ya, tidak, atau mungkin. Kemudian, apakah kamu merasa bahagia dalam hidupmu? Apakah ya, tidak, atau mungkin? Nah, di sini ada dua kesejahteraan psikologis dan sosial emosi yang ingin saya lihat, yang ingin saya ukur. Apakah peserta didik saya ini dia mudah kecewa dan merasa bahagia dalam hidupnya. Ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, bisa kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita ukur terhadap peserta didik kita. Jadi kita yang menyesuaikan seperti itu. Selanjutnya ada kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Nah, di sini tentang psikologisnya. Jadi, di sini yang butir-butir yang ingin saya tanyakan, perasaan positif terhadap diri pribadi. Apakah peserta didik saya ini memiliki perasaan positif terhadap dirinya sendiri? Apakah iya, tidak, atau mungkin? Jadi, jawaban yang saya berikan masih sama, ya, tidak, mungkin. Selanjutnya, memiliki integritas pribadi. Apakah peserta didik saya ini memiliki integritas pribadi? Di butir yang selanjutnya, aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Nah, ini saya mau tahu juga apakah peserta didik saya ini merasa aman dan nyaman tidak di lingkungan sekolah. Apakah ya, tidak, atau mungkin? Nah, dari beberapa butir ini Bapak Ibu, psikologi siswa, di sini saya lihat kalau perasaan positif terhadap diri sendiri, kalau banyak yang menjawab ya, berarti mereka sudah dapat menerima dirinya, senang, merasa bahagia dengan dirinya sendiri, menerima kekurangan yang ada di dirinya sendiri. Kalau menjawab tidak, berarti mereka masih bernegatif thinking terhadap dirinya sendiri. Atau menjawab mungkin, masih ragu-ragu, apakah menganggap dirinya ini masih setengah-setengah, kadang suka sama dirinya, kadang tidak, ya. Selanjutnya juga memiliki integritas, ya, tidak, atau mungkin. Nah, kemudian yang ingin saya tahu, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Nah, belajar di rumah ini bukan BDR atau sekolah online atau daring, tapi pada saat datang ke sekolah untuk belajar dan pulang untuk belajar. Kan belajar tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga. Nah, di sini saya mau tahu apa yang siswa saya, peserta didik saya rasakan ketika belajar di rumah. Nah, di sini saya membuat butir-butir soal. Yang pertama, orang tua saya marah ketika saya tidak mengerjakan PR ataupun tidak belajar. Nah, saya mau tahu apakah orang tuanya ini akan marah. Kalau dia menjawab ya, berarti orang tuanya peduli terhadap proses belajar anak di sekolah. Tetapi kalau dia menjawab tidak, berarti mau dia belajar ataupun tidak belajar, berarti orang tuanya akan masa bodoh dengan PR-nya atau dengan tidak belajarnya anaknya di sekolah. Dia tidak akan peduli karena orang tuanya tidak marah. Nah, jika dia menjawab mungkin, berarti bisa, kalau orang tuanya tahu, bisa marah,
Tapi kalau orang tuanya tidak tahu, mungkin tidak marah, atau orang tuanya sudah tahu tapi nggak mau marah. Nah, mungkin seperti itu. Jadi, atau mungkin dia belum bertanya kepada orang tuanya, atau belum pernah ditanya, "Nak, belajar apa di sekolah?" Jadi dia masih tidak tahu, jadi dia menjawab mungkin. Kemudian orang tua memberi motivasi dan semangat ketika nilai saya jelek. Nah, di sini saya mau tahu juga apakah orang tuanya akan memberi motivasi dan semangat ketika nilai anaknya jelek. Apakah iya, tidak, atau mungkin? Kemudian, saya lebih nyaman belajar di sekolah daripada di rumah bersama orang tua atau keluarga. Nah, apakah iya, tidak, atau mungkin? Nah, apakah dia lebih senang, si anak ini lebih senang belajarnya di sekolah atau lebih senang belajarnya di rumah? Nah, ini juga saya mau tahu. Selanjutnya, orang tua membantu mengatasi kesulitan belajar saya dan mendampingi saya belajar. Nah, sebagai orang tua, guru mengajar di sekolah, orang tua akan membantu anaknya belajar di rumah. Nah, di sini saya mau tahu apakah orang tua itu membantu anaknya dalam kesulitan belajar atau 100% menyuruh anaknya untuk belajar di sekolah saja. Kalau mau belajar sama gurumu saja. Mama, bapak tidak mau tahu, yang penting kamu bisa belajar dengan baik tanpa dibantu di rumah. Nah, mungkin ada orang tua yang seperti itu, atau mungkin karena kesibukan bekerja sehingga tidak memiliki waktu, atau mungkin orang tuanya sudah lupa materi sekolahnya dulu, jadi mereka kurang membantu anaknya. Atau mungkin ada orang tua yang peduli terhadap anaknya dan membantu. Itu juga saya ingin tahu. Nah, saya sebagai guru ingin tahu apakah dia membantu anaknya dalam kesulitan belajar. Selanjutnya, saya diberi hukuman ketika mendapat nilai jelek. Nah, ini juga saya mau tahu, apakah ketika anak-anak mendapat nilai jelek, itu orang tuanya akan memberi hukuman atau tidak? Atau membiarkan, atau hanya menasihati? Nah, dia bisa menjawab ya, tidak, atau mungkin. Oke. Selanjutnya, saya diberi semangat untuk mendapat nilai yang baik. Nah, di sini saya juga ingin tahu apakah orang tua akan memberikan semangat ketika si anak mendapat nilai yang baik. Nah, yang dibutir soal yang di atas tadi kan, saya diberi hukuman ketika mendapat nilai jelek. Tapi kalau saya diberi semangat pada saat saya mendapat nilai yang baik, atau untuk mendapat nilai yang baik, tidak. Orang tua saya melakukan itu, tidak. Nah, itu juga saya mau tahu. Terus selanjutnya, keluarga atau orang tua mengajarkan mengenai hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Iya, tidak, atau mungkin. Jadi, sebelum anak-anak itu ke sekolah untuk belajar mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, pelajaran utama atau pendidikan utama yang mereka dapatkan kan itu dari rumah. Jadi, apakah di rumah keluarga atau orang tua mereka itu sudah mengajarkan tentang hal-hal yang boleh mereka lakukan atau hal-hal yang baik yang bisa mereka lakukan di luar rumah, dan hal-hal yang tidak baik yang tidak boleh mereka lakukan di luar rumah? Atau mereka tidak melarang anaknya melakukan ini itu, tetapi menyerahkan semua kepada gurunya. Nah, ini juga saya mau tahu. Nah, di sini ada beberapa butir-butir soal yang saya buat untuk aktivitas siswa selama belajar di rumah. Ini menyangkut dengan orang tua dan kenyamanan siswa itu sendiri. Kemudian di sini ada kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Kondisi keluarga dan pergaulan siswa ini, yang pertama ada beberapa butir yang saya buat. Apakah kondisi keluargamu saat ini baik? Ya, tidak, atau mungkin. Apakah keluargamu mendukung dan peduli dengan cita-citamu? Ya, tidak, atau mungkin.
Apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua dan saudaramu? Ya, tidak mungkin. Apakah kamu pandai dalam bergaul dan cepat beradaptasi dengan teman atau lingkunganmu? Ya, tidak atau mungkin. Apakah kamu suka bermain gadget daripada bermain langsung bersama teman sebayamu? Ya, tidak atau mungkin. Apakah kamu suka keramaian daripada ketenangan? Ya, tidak atau mungkin. Di sini kondisi keluarga dan pergaulan siswa ini yang harus kita tahu. Kalau untuk saya mau tahu, untuk saya sebagai gurunya, saya mau tahu, kita harus tahu anak itu mau belajar atau tidak belajar tergantung juga dengan keluarganya. Jadi kalau kondisi keluarganya baik, berarti anak itu tidak memiliki rasa khawatir atau pikiran tentang keluarganya, berarti dia akan belajar dengan baik. Apakah keluarganya itu mendukung dan peduli dengan cita-citanya? Nah, kalau keluarganya peduli dan mendukung, otomatis mereka akan membantu dalam proses belajar anak-anaknya di rumah. Dia akan selalu melihat perkembangan anaknya di rumah dan bertanya sesekali, "Nak, cita-citamu mau jadi apa?" Nah, seperti itu. Dan tentunya orang tua pasti akan mendukung dan mendoakan. Nah, ini juga yang saya mau tahu. Kemudian ini, memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Apakah mereka bersama orang tuanya baik atau tidak hubungannya? Atau tidak? Nah, itu juga akan menjadi hambatan dalam belajar kalau ada masalah. Kemudian, apakah kamu pandai bergaul? Nah, ini anak yang cepat bergaul atau tidak, cepat beradaptasi dengan lingkungan atau tidak. Kemudian, ini anak dia suka bermain HP atau dia lebih suka bermain langsung bersama teman sebaya, misalnya bermain bola bersama, bermain voli, atau melakukan permainan-permainan yang games-games di HP atau langsung gitu. Terus, apakah kamu suka keramaian daripada ketenangan? Ini untuk melihat apakah itu anak si pendiam atau itu anak suka yang keramaian gitu. Dia suka yang banyak orang, dia tidak suka kalau hening, sepi. Nah, dia tipe anak yang seperti apa? Nah, mungkin ada beberapa butir itu untuk melihat kondisi keluarga dan pergaulan. Kemudian, nah di sini untuk mengukur gaya belajarnya. Jadi gaya belajar, karakter serta minat siswa. Nah, di sini saya sudah buatkan beberapa gaya belajar siswa. Nah, di sini ada soal yang pertama. Pada waktu belajar untuk ujian, apakah Anda memilih membaca catatan, membaca judul dan subjudul dalam buku, dan melihat diagram dan ilustrasi? Kemudian meminta seseorang memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendirian. C. Membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram. Kalau misalnya si anak memilih A, berarti di sini dia tipe yang visual, membaca catatan, melihat. Kalau dia meminta seseorang untuk memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati, ini berarti si anak tipe yang audio. Tapi jika dia memilih C, membuat catatan pada kartu dan membuat model diagram, berarti ini anak gaya belajarnya kinestetik, harus melakukan sesuatu. Nah, begitu juga dengan soal-soal yang selanjutnya ini. Nah, di sini apa yang kalian lakukan sewaktu Anda mendengar musik? Anda berhayal atau melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang didengarkan, ada berdendang mengikuti alunan musik tersebut,
dan bergerak mengikuti musik tersebut, mengetukkan kaki mengikuti irama dan sebagainya. Nah, ini juga sama jika si anak memilih A, berarti dia tipe yang visual. Kalau dia memilih B, berarti tipe yang audio. Kalau dia memilih C, berarti dia tipe yang kinestetik, bergerak. Selanjutnya, pada waktu kalian sedang memecahkan masalah, apakah Anda membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah? Membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah itu dikerjakan, menelpon teman atau ahli untuk membicarakan masalah tersebut, menguraikan atau menganalisa masalah itu, atau melakukan semua langkah yang Anda pikirkan. Kemudian, rubriknya masih sama ya Bapak Ibu. Jadi, untuk A visual, B audio, dan C kinestetik. Selanjutnya, jika kalian membaca untuk sekedar hiburan, apakah Anda memilih A, buku perjalanan dengan banyak gambar di dalamnya, B, cerita misteri yang penuh dengan percakapan di dalamnya, C, buku yang dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah Anda? Nah, ini juga sama. Ini visual, audio, dan kinestetik. Selanjutnya, untuk mempelajari bagaimana kerja komputer, apakah Anda memilih menonton film tentang cara kerja komputer, mendengarkan seseorang menjelaskan cara kerja komputer, dan C, membongkar komputer dan mencoba menemukan sendiri cara kerjanya. Selanjutnya, pada waktu kalian bercerita, apakah kalian memilih untuk menulisnya, menceritakannya dengan suara keras, atau memerankannya? Selanjutnya, apa yang paling mengganggu bagi kalian pada waktu Anda mencoba untuk berkonsentrasi? Gangguan visual, suara gaduh, atau gangguan lainnya seperti rasa lapar, sepatu yang sempit, atau rasa khawatir? Nah, di sini ini jelas sekali yang butir soal yang ini. Apa yang paling mengganggu bagi kalian pada waktu Anda mencoba untuk berkonsentrasi? Nah, kalau dia memilih A, gangguan visual, berarti dia tipe anak yang visual. Kalau dia memilih B, suara gaduh, berarti dia tipe anak yang audio. Kalau dia memilih C, gangguan lainnya seperti rasa lapar, sepatu sempit, atau rasa khawatir, berarti dia tipe anak yang kinestetik. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh butir-butir soal yang bisa Bapak Ibu pilih. Bisa juga diikuti untuk melihat gaya belajar pada peserta didik Bapak Ibu, apakah dia tergolong anak yang lebih cenderung ke visual, atau cenderung ke audio, atau lebih cenderung ke kinestetik, atau mungkin bisa audio dan visual, dia lebih cenderung kemana, seperti itu. Ini ada beberapa butir-butir soal yang bisa diikuti. Kemudian di sini ada mengukur tentang gaya belajar karakter sama. Di sini yang kedua untuk mengukur karakter. Yang pertama tadi sudah gaya belajar sudah, sekarang karakter. Nah, di karakter ini saya membuat jawaban untuk mengukurnya pakai 3 sampai 3. Kalau 1 berarti dia jarang, 2 kadang-kadang, 3 selalu. Jadi seperti karakternya ini yang mau dilihat, apakah dia berdoa sebelum melakukan aktivitas, apakah si anak itu rajin berdoa sebelum melakukan aktivitasnya. Nah, kalau 1 berarti jarang, yang kedua kadang-kadang, dan yang ketiga selalu. Kalau dia memilih 1 berarti jarang sekali dia berdoa sebelum dia melakukan aktivitas. Tapi kalau dia memilih 2 berarti dia kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Tapi kalau dia memilih selalu, yang nomor 3 berarti dia selalu selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, seperti itu. Kemudian
menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, apakah jarang, kadang-kadang, atau selalu. Terus senang menolong teman yang memerlukan bantuan, apakah jarang, kadang-kadang, atau selalu. Terus memiliki rasa sopan santun dan adab kepada orang tua dan guru, apakah dia jarang, kadang-kadang, atau selalu sopan. Terus apakah dia menghargai agama, budaya, bahasa, dan adat orang lain, apakah jarang, kadang-kadang, atau selalu. Terus apakah dia anak yang suka bekerja sama dan bergotong royong melakukan pekerjaan, apakah jarang, kadang-kadang, atau selalu. Nah, sebelum bapak atau ibu guru menyuruh saya belajar setiap hari, saya sudah melakukannya. Nah, apakah jarang, kadang-kadang, atau selalu. Jika ada pelajaran yang belum saya pahami, saya tidak segan untuk bertanya kepada guru. Nah, apakah si anak itu jarang, atau kadang-kadang, atau selalu. Kemudian, tertarik membuat macam-macam kreasi. Apakah jarang, kadang-kadang, atau selalu. Jadi, dia suka tidak berkreasi seperti itu. Kemudian selanjutnya ini butir-butir soal untuk melihat karakter. Nah, untuk melihat karakter dari anak-anak. Kemudian selanjutnya untuk mengukur minat siswa. Nah, sini untuk mengukur minat siswa, di sini saya membuat pertanyaan esai, kemudian mereka bisa menjawabnya. Menjawab dengan singkat atau menjawab dengan cukup panjang. Nah, misalnya yang pertama, pembelajaran seperti apa yang kamu senangi. Nah, di sini mereka bisa menulis, mereka bisa bercerita. Pelajaran yang saya senangi adalah bagaimana. Nah, ditulis. Terus, hal apa yang membuatmu tertarik dalam suatu pelajaran? Nah, hal apa yang mereka tertarik? Mereka bisa menulis sendiri apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Nah, misalnya yang membuat mereka tertarik dalam suatu pelajaran karena pelajarannya mereka senangi, karena saya suka bu belajar pelajaran ibu, atau karena saya senang belajar ini, belajar itu, belajar menghitung, belajar membaca, dan lain sebagainya. Kemudian, hal apa yang membuatmu akan melibatkan diri dalam pelajaran? Jadi, hal apa yang akan membuat mereka itu melibatkan diri mereka? Nah, apakah karena pelajaran itu mereka senangi, atau apa, atau mau mencari tahu? Nah, itu mereka akan menjawab sesuai dengan perasaan mereka. Kemudian, hal apa yang akan membuatmu rajin dalam belajar dan mengerjakan tugas? Nah, jadi kita harus tahu apa yang akan membuat anak-anak kita ini rajin dalam mengerjakan tugas mereka. Apakah rajin mengerjakan tugas karena diberi pujian, atau apa gitu. Selanjutnya, perhatian seperti apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran? Jadi, perhatian seperti apa yang gurunya akan berikan kepada si anak tersebut yang ingin mereka dapatkan dalam pembelajaran. Apalagi anak SMP, usia-usia anak SMP ini suka menarik perhatian guru dengan tingkah-tingkahnya. Nah, di sini saya ingin tahu, sepertinya anak ini inginnya apa dalam pembelajaran saya, dia ingin apa, perhatian yang bagaimana, apakah dia kesulitan tentang apa. Nah, seperti itu dia bisa ungkapkan isi hatinya, unek-uneknya di sini di bawah jawaban ini. Nah, kemudian jika kamu diberi kesempatan, bisakah kamu ceritakan ke gurumu tentang minat belajar yang ada dalam dirimu? Nah, jika mereka diberi kesempatan, nah kesempatannya disinilah mereka menceritakan. Nah, bagaimana atau apa minat belajar yang ada di dalam diri mereka? Nah, mereka bisa menulisnya di sini, isi hatinya. Nah, Bu, saya ingin belajar seperti ini. Nah, mereka bisa mencurahkan di sini. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja beberapa saja butir dari minat siswa dalam belajar. Nah, seperti apa yang mereka inginkan, minatnya apa. Beberapa butir ini saja yang saya ingin ukur dan bisa diikuti atau ditiru oleh
Bapak Ibu guru jika ingin mengikuti. Nah, kalau sudah, di sini saya menuliskan terima kasih anak-anak hebat telah menjawab pertanyaan ini. Nah, karena kita memuji mereka, jadi mereka ada merasa bangga atas menjawab pertanyaan yang sudah kita berikan. Mereka membaca dan mereka pun tersenyum seperti itu. Nah, kemudian, ini adalah beberapa butir-butir soal yang sudah saya berikan kepada anak murid saya kelas 7 yang sudah mengerjakan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini sudah ada yang memberi jawaban. Ada 31 anak yang memberi jawaban. Nah, 31 anak ini juga dengan jawaban-jawaban berbeda. Nah, di sini saya tidak memberi nilai. Jadi bisa dilihat di bagian skornya kosong. Nah, di bagian skornya ini kosong karena saya sudah katakan ini tidak ujian, ini bukan ulangan, ini tidak berpengaruh pada nilai kalian. Jadi kalian tidak perlu takut dan khawatir, silahkan dikerjakan. Nah, alhasil mereka pun semuanya mengerjakan. Menjawab. Nah, banyak yang menjawab ya di sini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, menjawab ya banyak, ada 25 orang. Yang menjawab tidak ada 1 orang. Yang menjawab mungkin ada 5 orang. Nah, di sini kita bisa melihat siapa-siapa ya tadi yang jawab tidak. Nah, sini kita bisa lihat lagi. Nah, sini kita bisa mengukur, oh iya, oh ada anak yang seperti ini. Ada anak yang kesejahteraan psikologis dan sosial emosinya seperti ini. Nah, ada yang ini kesejahteraan psikologis dan emosinya tentang positif terhadap dirinya. Oh, ada yang pede, ada yang tidak pede. Nah, di sini kita bisa tahu. Ternyata banyak juga yang jawab tidak. Ada 6 orang. Nah, di sini kita bisa tahu Bapak Ibu. Nah, banyak ya. Ini hasilnya sangat bervariasi sekali sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita ajukan. Nah, ini tadi butir-butirnya kan kondisi keluarga dan dalam pergaulan. Ini banyak ya. Baik, banyak, syukurlah banyak yang baik. 4 orang yang menjawab mungkin. Nah, seperti ini. Nah, ini semua bisa kita jadikan landasan kita dalam belajar nanti. Nah, ini. Oh, syukurlah banyak yang menjawab nomor 3 ya. Sebelum melakukan aktivitas berarti lebih banyak yang selalu berdoa. Nah, ini seperti ini contoh-contoh kecilnya. Banyak yang sudah menghargai, yang sudah suka bekerja sama dan bergotong royong. Nah, ini kita ukur. Nah, yang ini pertanyaan tentang gaya belajar. Ini soalnya esai, jadi mereka jawabannya esai. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Nanti ya. Ini ada yang senang bahasa Inggris, PI, IPA, menjelaskan olahraga, PJO. Pokoknya pertanyaannya jawaban anak-anak sangat bermacam-macam. Nah, jawaban mereka. Dan ini karena mereka baru kelas 7 SMP, jadi mereka juga pikirannya masih anak-anak, masih belum bisa yang terlalu rumit dan secara detail betul untuk berpikir. Jadi mereka yang jawabannya yang simple-simple nih. Nah, yang melibatkan dalam pelajaran ini. Jawabannya juga unik-unik, lucu-lucu anak-anak ini. Nah, kemudian apalagi kita cari terus. Nah, sudah. Nah, itulah kira-kira jawaban dari peserta didik saya ketika saya memberikan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, ini saya bisa telaah lagi lebih jauh dengan melihat secara individual. Nah, secara individual di sini. Yang pertama ada Safira Aura Lutfiani. Nah, Safira Aura Lutfiani. Nah, di sini saya bisa lihat satu-satu lagi sampai ke 31 anak. Oh, dia tidak suka ini, dia suka ini, dia tidak suka ini. Nah,
Ini juga paling bagusnya kalau di kelas itu, di pelajaran itu, dan dia juga wali kelas. Nah, ini sangat bagus untuk melihat, untuk mengukur bagaimana karakter dan kesukaan anak itu dalam belajar. Ini semua kita bisa ukur. Sini. Itu dulu ya, satu aja. Contoh, sebagai contoh satu anak. Nah, kemudian ini tadi untuk mengukur pemahaman tingkat awal atau mengukur pengetahuan awal tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, kemudian kita beralih asesmen diagnostik kognitif. Tadi non-kognitif, sekarang kognitif. Nah, kita mau tahu dulu apa nih? Mungkin kok banyak sekali Ibu kasih ada asesmen kognitif asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, apa maksudnya? Nah, bisa dibaca di sini. Sekali lagi bisa dibaca di blog Ibu, blog saya. Saya akan mengarahkan anak-anak untuk membaca ke sini jika mereka belum paham dengan penjelasan yang saya berikan di kelas. Nah, jadi seperti ini. Asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran untuk memantau sejauh mana peserta didik bisa memahami materi pembelajaran. Nah, ini bisa dibaca. Nah, di sini soal yang sudah saya buat, soal asesmen diagnostik kognitif yang sudah saya buat itu dari sini. Jadi saya menyusun pertanyaan sederhana adalah saya ambil dari soal IPA kelas 7. Ini kan contohnya kelas 6. Nah, karena saya mengajar kelas 7 SMP, saya mengambil kelas 7 soal semester 1, ada 6 soal. Terus 6 soal kelas 5 semester 1 dan 2. Nah, berarti 6 soal kelas 6 yang saya ambil, dan 2 soal kelas 5 semester 2. Jadi saya mengambil soal kelas 5 sedikit, kelas 6 sedikit, dan kelas 7 semester 1 sedikit. Nah, itu mengambil untuk mengukur asesmen diagnostik kognitifnya. Jadi sebelum mereka belajar, sebelum masuk ke pemahaman awal tentang materi IPA, saya mau mengukur dulu mereka paham tidak, atau masih ingat tidak materi waktu kelas 5 dan kelas 6, atau bahkan yang akan saya berikan nanti. Nah, mereka sudah tahu tidak? Sudah kenal tidak? Nah, itu. Di sini saya tanya dulu sebelum mereka menjawab tentang asesmen diagnostik kognitif ini. Saya tanya dulu, apakah Anda sudah belajar dan mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti asesmen ini? Jawabannya ya atau tidak. Kalau ya, bisa dilanjut. Seperti itu. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut. Nah, ini adalah materi kelas 7 SMP semester 1. Ini juga sebutkan 3 cabang-cabang ilmu sains yang kamu ketahui. Ini juga materi IPA kelas 7 semester 1. Kemudian ini, hubungan antar makhluk hidup yang terjadi pada gambar merupakan simbiosis. Ini adalah materi kelas 6 SD kalau tidak salah. Kemudian jenis-jenis simbiosis, hubungan simbiosis komensalisme ditunjukkan oleh nomor. Nah, juga hampir sama kelas 6 SD. Kemudian kupu-kupu mengalami perubahan bentuk yang disebut metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu diantaranya adalah telur ulat kepompong kupu-kupu. Nah, ini juga materi kelas 6 SD. Dan badak bercula 1 merupakan hewan yang dilindungi di ujung kulon Banten. Badak bercula 1 ini jumlahnya dan keberadaannya hanya tinggal sedikit. Apabila hewan tersebut diburu secara berlebihan akan mengakibatkan. Nah, ini juga kelas 6 SD. Semester ini kelas 6 SD ada yang saya ambil semester 1 dan semester 2, jadi saya random. Kemudian, nah ini contoh, Aura memasak nasi goreng menggunakan margarin sebagai pengganti minyak. Ketika margarin dimasukkan ke dalam
Wajan yang telah dipanaskan di atas kompor margarin mengalami perubahan wujud. Jenis perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah, ini juga materi SD materi kelas 6 SD. Kemudian penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan harus segera dihentikan karena mengakibatkan, ini kelas 6, antara kelas 6 atau kelas 5, tidak salah, kelas 5 ekosistem nih, kelas 5 SD. Kemudian benda yang tidak dapat ditarik atau digerakkan oleh magnet disebut, ini juga kalau tidak salah kelas 5 SD. Contoh pengungkit jenis 1 adalah apa? Ini pengungkit tuas, ini juga kelas 5 SD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini adalah pertanyaan dari SD, soal-soal SD semester 1-2. Nah, ada beberapa, dan juga soal IPA kelas 7 semester 1 ada beberapa nomor. Tadi ada 3 nomor, 2 nomor, dan yang lainnya yang SD. Jadi untuk mengukur pemahaman tingkat awal waktu SD dan sekarang mau masuk SMP, apakah sudah tahu belum? Apakah masih ingat belum? Sudah kenal belum? Nah, yang saya mau tahu. Ini untuk mengukur asesmen diagnostik kognitif pada suatu mata pelajaran. Jadi bukan hanya pelajaran IPA, tapi semua pelajaran. Jadi bisa pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, informatika, kemudian pelajaran seni tarika, seni musika, seni bahasa Inggris, dan lain sebagainya, IPS, PJOK, semua mata pelajaran harus mengukur dulu menggunakan asesmen diagnostik kognitif untuk mengukur pemahaman awal terhadap siswa atau terhadap peserta didik. Nah, ini menurut saya sangat penting. Jadi bisa saja anak-anak yang di SD mereka sudah diajarkan oleh gurunya tapi lupa, atau mereka pas SD tidak terlalu fokus atau masih kurang belajar karena corona kemarin, karena belajar di rumah. Jadi jangan sampai anak-anak ini masih belum paham. Nah, atau mungkin ada yang belajar dengan giat, belajar yang lain setiap hari belajar, jadi dia tahu. Nah, ada juga mungkin anak yang seperti itu, ada juga yang tidak. Nah, di sini baru 8 orang nih yang menjawab asesmen diagnostik kognitif. Nih, sudah ada 8 orang. Tadi kan ada 31. Ini ada 8 orang baru. Nah, sini kita bisa lihat. Di sini asesmen diagnostik kognitif ini sebenarnya tidak dinilai, tapi saya sengaja memberi poin di setiap pertanyaan yang saya buat. Nah, saya memberi poin ini untuk melihat saja yang mana yang nilainya lebih tinggi, yang mana yang lebih dia tahu. Nah, ini hanya untuk saya, tapi saya tidak tulis untuk nilainya anak-anak, tidak. Ini hanya sebagai pegangan saya saja. Nah, di sini ada yang 22, berarti masih banyak sekali yang dia belum tahu, karena dari skor 100, dari total poin 100 dia hanya dapat 22. Nah, ada yang sudah 60, ada yang 70, ada yang 62, ada yang enggak. Nah, ini saya hanya membuat untuk diri saya sendiri. Saya tidak menulis di rapot atau tidak menulis di nilai ulangan harian mereka, tidak. Ini untuk pegangan saya, untuk saya melihat hasil dari asesmen diagnostik kognitifnya anak-anak, pemahaman awal anak-anak, seperti itu istilahnya. Jadi di sini ada beberapa orang ya, ini namanya. Nah, apakah Anda sudah siap belajar dan mempersiapkan diri dengan baik? Ya, sudah semuanya. Nah, ini jawaban mereka secara keseluruhan. Ternyata 4 orang mutualisme, 4 orang komensalisme. Masih bingung-bingung berarti. Nah, ini juga banyak yang salah, tidak ada yang jawab jawaban benar. Masih bingung berarti belum paham. Nah, ini baru 8 orang yang kerjakan. Kita bisa lihat Bapak Ibu,
kita bisa lihat yang mana yang materi yang mereka sudah tahu, mereka masih ingat, dan yang belum. Ini bagus, ini semua 4 orang sudah jawab benar. Nah, 7 orang sudah menjawab benar. Ini juga di sini kita bisa melihat secara keseluruhan, dan bisa juga kita melihat secara individu. Secara individu yang pertama, apa ini? Rafka. Jadi Rafka, nah ini yang materi kelas 7 dia belum tahu, ini dia sudah bisa. Nah, ini kita lihat, oh ternyata materi pas SD banyak yang belum dia pahami, seperti itu, banyak dia belum tahu. Kenyataannya ketika diberikan asesmen diagnostik kognitif masih banyak kesalahan. Jadi pada saat kita mengukur pemahamannya tentang materi IPA di tahap awal, tahap SD, waktu dia masih SD, masih banyak yang salah. Berarti materi-materi yang tadi yang sudah kita buat, yang kita suguhkan, dia belum mengerti, belum memahami dengan baik, sehingga pertanyaan jawabannya banyak yang salah, seperti itu. Nah, mungkin inilah Bapak Ibu contoh-contoh saya dalam membuat asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, ini akan saya bagikan, yang sudah saya lakukan, yang sudah saya praktikkan selama ini untuk peserta didik saya, akan saya masukkan ke dalam platform Merdeka Mengajar di aksi nyata saya. Nah, ketika ini sudah saya kerjakan semua, saya sudah lakukan, saya akan mengumpulkan di aksi nyata. Di sini dimintanya umpan balik siswa. Oke, umpan balik. Nah, di sini saya sudah membuat umpan balik. Umpan balik siswa kelas 7. Nah, ini kebetulan saya mengajarnya dia di kelas 7A. Saya masuk di kelas 7A. Nah, di umpan balik ya. Nah, ini umpan balik asesmen diagnostik. Nah, di sini saya memberikan beberapa pertanyaan umpan balik pada anak murid saya. Pertama, mengisi nama dulu, kemudian dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir asesmen adalah, jadi ini umpan baliknya dari paparan yang disampaikan. Jadi setelah saya menjelaskan tentang asesmen, dan mereka membaca kembali di blog saya apa itu asesmen, jadi mereka akan mengirimkan umpan balik. Apa itu? Sebelumnya saya berpikir asesmen adalah, ternyata setelah saya jelaskan asesmen adalah, terus langkah kecil yang akan saya lakukan. Nah, ini kita lihat jawaban mereka. Kita lihat dulu. Di sini 3 orang baru mengerjakan. Tidak apa-apa ya. Nah, di sini ada Diana, Nur Safitri, dan Nur Aini yang sudah memberikan umpan balik. Nah, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir adalah asesmen adalah cara belajar yang baik. Ada yang bilang asesmen, saya pikir itu ada ujian yang harus dikerjakan. Nah, jadi mendengar kata asesmen saja anak-anak pikir sudah ujian, ulangan gitu, seperti itu. Ini agak ternyata asesmen adalah cara melakukan seperti apa sih? Cara guru mengajar murid-muridnya. Ternyata asesmen adalah cara guru mengajar murid-muridnya. Loh, berarti belum paham nih. Cara guru mengajar, cara untuk mengenal. Belum nyambung ini berarti ya. Cara adalah cara melakukan seperti spesifik. Waduh. Terus langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah
belajar dengan cara yang saya sukai, lebih sering mengisi asesmen yang disuruh, memberikan yang terbaik. Oke, anak-anak. Ya, terima kasih telah memberikan umpan balik. Nah, ini saya pikir mereka belum paham betul tentang asesmen. Tidak apa-apa, mungkin ini juga baru bagi mereka. Nah, di sini tugas saya akan lebih menjelaskan mungkin secara terperinci lagi mengenai asesmen ini, asesmen diagnostik khususnya bagian non kognitif dan kognitif akan saya jelaskan lagi. Nah, di sini juga saya sengaja buatkan websitenya supaya mereka bisa baca-baca ya, belajar literasi untuk membaca. Jadi kalau misalnya kurang tahu jawaban umpan baliknya seperti itu, mungkin saya pikir mereka kurang membaca dalam link yang sudah saya berikan kepada mereka. Mungkin mereka kurang paham karena baru pertama kali melakukan asesmen. Tapi seiringnya berjalannya waktu, saya yakin dan percaya mereka pasti akan bisa mengerti dan memahami, dan juga sudah terbiasa dengan kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menonton dan juga dapat diambil yang baik-baiknya. Dan jika ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Dan juga jika ada kesalahan tolong dikoreksi. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.